Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa lagi dalam acara Berita Islami Masa Kini dan saya Tommy Kurniawan. Selama 30 menit ke depan saya akan memberikan berita-berita tentang Islam dan tentunya akan menambah wawasan kita semuanya. Dan berita pertama, saya akan memberikan informasi mengenai Al-Qur'an. Hanya satu Al-Quran, tapi wajah umat Islam berbeda-beda. Tentunya kita semua pasti penasaran kan? Mengapa wajah umat Islam itu berbeda-beda? Seperti apa beritanya? Ini dia. Hanya satu Al-Quran, tapi mengapa wajah umat Islam bermacam-macam? Pemirsa beriman, manusia Allah ciptakan dengan beragam perbedaan. Secara umum dapat dilihat bermacam ras, warna kulit, suku, dan banyak lainnya. Dan tidak dipungkiri bahwa di dalam Islam sendiri perbedaan tersebut eksistensi. Ada pertanyaan yang sering terlontar, mengapa umat Islam di sana-sini banyak aliran dan mazhab, bahkan satu sama lain berkonflik, sementara mereka hanya mengakui satu Al-Quran dan hadis. Bagaimana Islam memandang hal ini? Pemirsa beriman, berikut pemaparannya. Pemirsa, perlu kita ketahui bahwa perbedaan aliran lebih banyak berhubungan dengan masalah akidah dan teologi, sedangkan perbedaan mazhab lebih banyak berhubungan dengan masalah fikih dan hukum Islam. Al-Quran memang hanya satu, dan seluruh redaksinya diakui sama di seluruh belahan dunia Islam. Sejak zaman dahulu hingga sekarang, tidak ada sedikit pun penambahan atau pengurangan, bahkan penulisannya pun tetap dipertahankan. Sekalipun beberapa di antaranya tidak lagi sesuai dengan gaya penulisan bahasa Arab modern. Mengenai hal ini Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Demikian pula dengan hadis. Meskipun periwayatannya lebih banyak bersifat maknawi, tetapi para ulama hadis telah berhasil menetapkan kriteria pemeliharaan yang amat ketat, jauh lebih ketat dibanding dengan metode ilmu-ilmu modern. Tingkat keadilan, muru'ah, kejujuran, dan ketakwaan menjadi penentu validitas sebuah hadis. Dengan demikian, sulit sekali terjadinya pemalsuan hadis, apalagi setelah dilakukan komputerisasi hadis. Perbedaan aliran dan mazhab dalam Islam sangat dimungkinkan. Bahkan Al-Quran dan hadis sendiri mengisyaratkan kemungkinan itu. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, janganlah kamu bersama-sama masuk dari satu pintu, dan masuklah dari pintu-pintu yang berbeda-beda. Quran Surah Yusuf ayat 67. Dalam hadis Nabi juga pernah disabdakan, perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Al-Quran dan hadis mengisyaratkan perbedaan dan keanekaragaman sebagai sunnatullah dan manusiawi. Namun meski demikian, Al-Quran dan hadis selalu mengajak manusia menuju ke arah titik temu atau kalimah syahwah. Bukan hanya sesama umat Islam, tetapi juga untuk seluruh agama dan berbagai etnik, mengingat Islam merupakan rahmatan lil alamin. Banyak faktor yang menyebabkan perbedaan aliran dan mazhab itu muncul. Dalam soal aliran misalnya, yang lebih berkenaan dengan akidah, terdapat beberapa isyarat yang berbeda-beda namun tidak bertentangan tentang kehendak manusia. Aliran Jabariyah berpendapat perbuatan manusia sesungguhnya adalah perbuatan Tuhan. Manusia sama dengan robot. Aliran Asy'ariyah berpendapat perbuatan manusia berbagi dengan Tuhan. Tetapi bagian dari kehendak manusia tersebut lebih sedikit menurut Maturidi Bukhara dan lebih besar menurut Maturidi Samarkand. Lain halnya aliran Mu'tazilah yang menganggap perbuatan manusia sepenuhnya ada perbuatannya sendiri karena Tuhan telah menganugerahkan kekuatan memilih atau ikhtiar bagi manusia. Dari aliran yang fatalistik sampai ke aliran liberal, semuanya sama-sama mengaku mendasarkan pandangannya kepada Al-Quran dan hadis. Sedangkan dalam perbedaan mazhab dan hukum dalam dunia Islam, lebih gampang terlihat dibanding dengan perbedaan aliran. Di beberapa negara Afrika, termasuk Mesir, Sudan, serta negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia, kita akan menjumpai lebih banyak orang yang melakukan sholat subuh dengan menggunakan doa kunut dan membaca basmalah sebelum Al-Fatihah. Karena negara-negara ini lebih banyak dipengaruhi oleh mazhab Imam Syafi'i. Sementara negara-negara lain ada yang bermazhab Maliki, yang tidak menekankan doa kunut dan menganggap basmalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah, sehingga tidak perlu dikeraskan di dalam membacanya. Pemirsa beriman,
Mengenai posisi Al-Quran bagi manusia pun mendasari perbedaan yang ada. Namun perbedaan penempatan posisi Al-Quran itu dipengaruhi oleh pemahaman manusia. Bukan berarti Al-Quran memiliki celah sehingga kesempurnaannya pantas dipertanyakan. Ada yang memposisikannya sebagai sumber informasi, yaitu hukum dan segala akibatnya diketahui setelah adanya Al-Quran. Jadi tidak ada efek hukum bagi mereka yang belum sampai dakwah Nabi atau nilai-nilai Al-Quran terhadapnya. Sedangkan kelompok lain memposisikannya sebagai faktor konfirmasi, yaitu sebelum ada Al-Quran atau sebelum dakwah Nabi sampai di dalam diri seseorang, sudah harus taat kepada hukum-hukum kemanusiaan. Manusia melalui akal, naluri, intuisi, pasti tahu membedakan mana yang baik dan yang buruk. Al-Quran datang sebagai sumber konfirmasi apakah hasil oleh nalar yang melahirkan nilai dan norma di dalam masyarakat itu benar atau salah. Kedua kelompok ini merasa didukung juga oleh sejumlah ayat dan hadis. Perbedaan aliran dan mazhab dalam Islam sebanyak apapun dapat ditolerir sepanjang tidak keluar dari prinsip-prinsip ajaran Islam yang berpangkal pada rukun iman dan rukun Islam. Selama sebuah aliran atau mazhab tidak keluar dari koridor ini, maka selama itu pula tidak bisa disebut aliran sesat. Kita tidak boleh dengan mudah menyesatkan, apalagi mengkafirkan orang hanya karena mereka berbeda dengan praktek yang selama ini kita amalkan. Namun yang menjadi masalah adalah ketika suatu aliran keluar dari rukun iman dan rukun Islam tersebut. Contohnya, mengakui adanya Nabi setelah Rasulullah SAW, maka bisa dikatakan sudah berada di luar jalur keislamannya. Penting untuk digarisbawahi bahwa sekalipun di sana-sini ada perbedaan pendapat, bahkan berbeda agama sekalipun, Islam tidak pernah mentolerir tindakan anarkis. Dari sejak awal Al-Quran dan hadis memperkenalkan adanya agama lain selain Islam, adanya kitab suci lain selain Al-Quran, dan adanya beragam aliran dan mazhab. Mengenai perbedaan, Allah juga telah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Quran Surah Rum ayat 22. Pemirsa beriman, terlepas dari segala perbedaan yang ada pada umat manusia, pada umumnya serta umat Islam khususnya, Al-Quran telah Allah turunkan melalui Rasulullah sebagai sebenar-benarnya petunjuk dan tuntunan. Sehingga mengenai perbedaan yang muncul adalah berasal dari manusia melalui segala pemahaman serta keterbatasannya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat serta menambah ilmu, dan semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur dan belajar dari segala yang Allah hadirkan di semesta alam ini. Amin. Ya Rabbal Alamin.